Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Hariyah. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani blended learning ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran mengenai permasalahan sosial di masyarakat. Sebelum masuk belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, disiapkan berdoa yuk. Oke, kemudian jangan lupa setiap mulai pembelajaran maka diharuskan untuk tadarus, baik dilihat atau dinilai oleh sekolah maupun tidak, karena itu kaitannya dengan pahala dan untuk kebaikan diri kita masing-masing. Oke, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mulai belajar. Tapi ibu akan mengingatkan sebentar mengenai protokol kesehatan. Ketika kamu keluar rumah, maka pastikan kamu memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Setelah menggunakan 5 kali, maka lebih baik cuci tangan agar kuman yang sudah mati tetap mengalir dengan air. Oke, semoga kita dan seluruh keluarga kita dalam keadaan sehat, dan semoga Allah melindungi guru-guru MA Al-Hariyah dan seluruh guru di Indonesia. Kita masuk ke materi bab 2 ya. Sebelumnya disiapkan dulu LKS-nya, kemudian buku catatan, karena nanti ibu akan sambil menjelaskan dan sambil membacakan soal ulangan harian 2. Oke, kita masuk ke materi ya. Buka LKS-nya halaman 26, yaitu bab 2, permasalahan sosial di masyarakat. Oke. Sebelum masuk ke permasalahan sosial, kita akan mempelajari mengenai apa sih arti dari permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial adalah gejala sosial akibat interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan. Apakah sudah bisa dipahami? Kalau belum bisa dipahami, silahkan komentar atau boleh japri ke ibu. Untuk lebih bisa memahaminya, silahkan membuka LKS di halaman 27. Di sana ada banyak ahli sosiologi baik dalam negeri maupun luar negeri. Silahkan kamu pilih definisi masalah sosial yang paling gampang kamu pahami. Kemudian kamu tulis di buku tulis. Oke, kita akan lanjut ke soal ulangan harian 2, soal nomor 1, yaitu tuliskan pengertian permasalahan sosial dengan bahasa kamu. Jadi tadi kan ibu sudah bilang kalau belum paham dengan penjelasan ibu, maka silahkan membaca definisi permasalahan sosial pada halaman 27. Setelah kamu memahami definisi menurut bahasa kamu, kamu tuliskan di buku tulis sekaligus bisa menjawab soal nomor 1. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik masalah sosial. Karakteristik masalah sosial itu ada 3. Yang pertama adalah dirasakan oleh banyak orang. Yang kedua yaitu kondisinya tidak menyenangkan. Dan yang terakhir adalah kondisi yang perlu pemecahan yang diselesaikan secara kolektif. Ibu ambil contoh general yang paling gampang adalah hal yang dirasakan oleh banyak orang, yaitu wabah virus corona atau wabah virus COVID-19. Kenapa dirasakan oleh semua orang? Karena semua sektor baik perekonomian, pendidikan, dan pariwisata pun hampir bisa dikatakan lumpuh total. Ibu akan lebih mengerucutkan pada maaf ya, tadi ada gangguan teknis, kita lanjutkan lagi ya. Ibu akan mengerucutkan atau memperkecil ke bagian sektor pendidikan. Masalah sosial kategori dapat dirasakan oleh banyak orang pada bidang pendidikan adalah kita tadinya belajar tatap muka, kemudian setelah dihantam wabah COVID berubah menjadi daring atau PJJ.
Setelah COVID mulai menurun, maka ditemukanlah yang disebut dengan blended learning atau pembelajaran campuran PTM dan PJJ. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan baru kalau kamu tidak merubah perilaku kamu dari yang PJJ, karena akan ada jadwal tatap muka 1 kali dalam 1 pekan. Yang kedua adalah kondisi ini tidak menyenangkan. Kalau menurut kamu COVID-19 menyenangkan tidak? Mungkin pada awalnya kamu akan merasakan senang karena tidak harus sekolah, tidak harus bangun pagi, tapi akhirnya kamu merasakan bosan sendiri dengan banyaknya tugas, dengan banyaknya pelajaran yang ternyata butuh pemahaman dari guru, butuh penjelasan dari guru, dan kamu juga mulai tidak bisa kemana-mana karena harus menunjukkan sertifikat vaksin, kemudian juga harus tetap memakai masker. Nah, itu adalah kondisi yang tidak menyenangkan untuk sebagian orang, atau mungkin oleh hampir sebagian besar orang. Kita lanjut ke kategori ketiga atau karakteristik ketiga, yaitu adalah kondisi yang perlu pemecahan secara kolektif. Itu kondisi yang memerlukan pemecahan sosial secara bersama-sama. Kalau misalnya kita tidak memakai masker dan tidak menjalankan protokol kesehatan yang lainnya ketika keluar rumah, maka rantai COVID tidak akan pernah terputus. Karena COVID-19 bisa terputus kalau kitanya menjaga diri kita sendiri, karena kan menular lewat udara ya, menular lewat air liur, lewat ludah gitu kan. Jadi kamu bisa tertular dengan ketika bersin atau dengan batuk atau dengan yang lainnya. Nah, kalau misalnya kamu tidak sadar tentang COVID, ya maka akan terus berlanjut dan akan terus tambah banyak begitu. Kita masuk ke soal nomor 2. Tadi Ibu udah bahas kan mengenai blended learning. Nah, sekarang soal nomor 2 adalah sebutkan permasalahan atau kendala setelah blended learning atau ketika pembelajaran campuran. Gimana sih perasaan kamu mengenai PJJ dan PTM? Apakah lebih enak PJJ atau lebih enak PTM atau lebih enak keduanya? Nah, jadi Ibu butuh kamu menjelaskan perasaan kamu bagaimana. Jadi kita tahu nih, oh kendalanya di mana, oh permasalahannya di sini ya. Nanti kita sama-sama cari solusi. Kita lanjut ke materi faktor pendorong terjadinya permasalahan sosial. Nah, kalau faktor pendorong biasanya ada 2. Yang pertama adalah faktor internal dan yang pertama adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Kalau faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri kita. Nah, Ibu tidak akan menjelaskan materi ini. Kenapa tidak jelaskan? Karena agar kamu bisa menganalisa dengan lebih baik. Jadi silahkan membuka LKS-nya di halaman 28. Dan kamu lihat faktor pendorong terjadinya masalah sosial itu apa sih? Nah, kamu artikan sendiri. Itu adalah soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 tadi tembok Ibu kebuka dikit ya, itu mural anak-anak Ibu. Jadi anak-anak Ibu itu hobinya nyoret-nyoret tembok. Iklan. Lanjut ya. Jadi kita masuk ke soal ulangan harian 2, soal nomor 3, yaitu jelaskan menurut pendapatmu faktor pendorong terjadinya permasalahan sosial. Jadi kamu baca dulu LKS-nya, kemudian baru kamu jawab. Oke, kita masuk ke materi materi ke bentuk masalah sosial. Jadi bentuk masalah sosial ini ada 2. Yang pertama adalah manifest social problem, dan yang kedua adalah latent social problem. Jadi manifest social problem itu adalah masalah sosial yang muncul akibat ketimpangan antara nilai dan norma yang ada dalam lingkungan masyarakat. Nah, kalau latent social problem apa? Sama. Artinya adalah masalah sosial yang muncul akibat ketimpangan nilai dan norma. Nah, bedanya di mana? Kalau manifest social problem, yaitu masyarakat masih mampu untuk mengatasi masalah sosial tersebut.
Sedangkan kalau latent social problem, masyarakat tidak mampu mencegah atau mengatasi permasalahan tersebut. Kenapa sih tidak bisa mengatasi? Karena kalau manifest social problem adalah masalah sosial yang nyata atau terlihat. Nah, kalau latent social problem adalah masalah yang terselubung. Sama kayak gini deh. Ada dua orang teman kamu, yang satu orangnya ceplas-ceplos, yang satu pendiam. Nah, kamu akan merasa bingung yang si pendiam ini dengan kondisi marah atau kondisi sedih atau kondisi dia ada kegembiraan karena dia tidak memberitahu perasaannya bagaimana. Sedangkan kalau yang ceplas-ceplos, dia akan ngomong, dia akan cerita, oh hari ini lagi sedih, oh hari ini lagi senang, oh hari ini ada masalah, begitu. Jadi kita mampu untuk mengatasinya. Gitu, gampangnya gitu ya. Kita masuk ke penyebab terjadinya masalah sosial. Ada 5. Yang pertama adalah kekurangan dalam diri manusia atau sumber pada faktor-faktor ekonomi, biologi, biopsikologi, dan juga kebudayaan. Dan yang kedua adalah adanya bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial itu tidak selalu adalah kesalahan. Penyimpangan sosial adalah ketika kamu berbeda dengan nilai dan norma. Kemudian yang ketiga adalah adanya pengangguran. Keempat, bertambah atau berkurangnya penduduk. Dan yang terakhir adalah ketimpangan yang muncul dalam proses pembentukan kebijakan. Penyebab terjadinya masalah sosial ini ada 5. Kalau misalnya tidak diatasi dengan baik, maka akan mengakibatkan hal yang lebih buruk. Nah, ada dampak masalah sosial. Dampak masalah sosial yaitu pertama adalah meningkatnya kriminalitas. Tahu kan kriminalitas? Kejahatan dan segala macam bentuknya itu adalah kriminalitas. Yang kedua adalah adanya kesenjangan sosial. Apa sih kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial yaitu adalah perbedaan yang terlihat jelas antara orang kaya dengan orang miskin. Kemudian adanya perpecahan dalam kelompok, munculnya perilaku menyimpang, dan meningkatkan pengangguran. Jadi masalah sosial itu kalau tidak diselesaikan dengan baik, maka akan mengakibatkan dampak masalah sosial. Sampai sini semoga bisa dipahami. Jadi ibu ulang, soal ulangan hariannya hanya ada 3. Pekan depan akan dilanjutkan dengan materi di halaman 30 sampai ke materi terakhir. Hari Senin ibu sudah PTM sama kelas 11 IPS 2. Kelas 11 IPS 2 sudah mendapatkan nilai keterampilan dengan kata sambung. Nanti videonya akan ibu upload. Nanti kelas 11 IPS 1 silahkan mengerjakan tapi individu karena kan tidak ketemu PTM ya. Nah, nanti kalau sudah PTM sebelum PAS, maka kita akan membahas materi bab 3. Semoga waktunya cukup. Kalau tidak cukup, maka ibu akan buat videonya aja. Oke. Ibu akan mengingatkan mengenai penugasan. Kamu paham nggak? Kamu sadar nggak kenapa sih tiba-tiba ibu upload di YouTube? Karena kalau ibu zoom, kemungkinan kamu pada saat itu sedang dalam kondisi sakit atau lagi sedang berhalangan atau sedang ada gangguan sinyal dan kendala-kendala lainnya. Nah, makanya ibu upload YouTube. Agar apa? Agar kamu bisa lebih panjang dalam melihat pemaparan dari ibu. Nah, setelah kamu mendengarkan penjelasan, kalau misalnya nggak paham, boleh boleh tulis di komentar atau boleh japri ibu. Kita masuk ke penugasan. Penugasan yang belum selesai di semester ini, ibu harapkan segera disusul karena e-learning madrasah akan ibu buka kembali menjadi sampai tanggal 30 November. Bulan Desember kita akan mengadakan PAS, yaitu penilaian akhir semester. Ibu harapkan kamu sudah selesai semua menyelesaikan penugasan. Kalau misalnya kamu merasa tugas itu numpuk atau banyak, coba deh sadari, tugas itu nggak ada yang diberikan oleh guru sekarang dan dikumpulkan hari ini.
pasti tugasnya diberikan tenggang waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kamu mengerjakan sesuai dengan ketentuan, maka tidak ada yang namanya penumpukan tugas. Bu harap ada perubahan dari sikap siswa yang tidak mengerjakan dan siswa yang sudah mengerjakan dengan baik, sudah berusaha mengerjakan dengan tepat waktu. Ibu harap tetap semangat dan tetap memotivasi teman-teman agar bisa mengerjakan semua tugas dari mapel ibu dan mapel yang lainnya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak kesalahan dan mohon maaf jika ibu kurang dalam pemaparan. Untuk bapak ibu guru lainnya yang sudah terbiasa mengupload YouTube, mohon maaf ya Bu, saya baru sekarang buatnya. Jadi kalau misalnya ada salah, jadi tolong diberikan perbaikan agar saya bisa lebih memaparkan dengan baik, lebih baik dalam memaparkan. Kita tutup dengan tetap semangat dan tetap menjaga diri. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.